Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Sari, NIM 1421919 dari S1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih perlindungan konsumen itu. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan kehidupan. Itu menurut Siddhartha. Sedangkan kalau menurut Sidobalok, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan perantara hukum dan mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Yang selanjutnya itu tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen di sini diatur dalam pasal 3 UU PK 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menilai, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang selanjutnya, asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen di sini diatur dalam pasal 2 UU PK nomor 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebenar-benarnya, baik konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berperilaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, menghendaki konsumen, produsen atau pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penangkatan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat di sini ada asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dan produk yang dikonsumsi dan atau dipakai dan sebagai bahan produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Terus yang terakhir, yang kelima, asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalani apa yang menjadi hak dan kewajibannya tanpa perlu membebani tanggung jawab kepada pihak lain, serta negara menjamin kepastian hukumnya. Selanjutnya, hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4
UU PK nomor 8 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen serta secara patuh. Yang keenam, hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau tidak sebagai mestinya. Yang sembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lainnya. Selanjutnya itu kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen di sini diatur pada pasal 5 UU PK nomor 8 tahun 1999, itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertekad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Demikian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.